Halo pemirsa TVR Parlemen, selamat berjumpa dengan saya Inosensius Samsul, Kepala Badan Keahlian DPR RI dalam program DPR Kini edisi khusus Hari Ulang Tahun DPR yang ke-77. Tema program kita hari kali ini, program DPR Kini, yaitu tentang kinerja legislasi. Untuk itu, pada kesempatan ini sudah hadir di samping saya Kakak Willy Aditya. Kakak Willy ini adalah salah satu pimpinan Badan Legislasi DPR RI. Gimana kabar Pak atau Kakak Willy? Sehat Kakak. Sehat ya, baik. Saya senang mendengarnya itu. Biar nggak terang-terang. Oke, betul. Jadi sebagaimana kita tahu Kakak ya, bahwa fungsi legislasi itu kan dimulai dengan program legislasi nasional, dan DPR bersama pemerintah sudah menetapkan program legislasi nasional untuk prioritas 2021 dan 2022 sebenarnya, dan saya kira rakyat sekarang menunggu bagaimana kira-kira perkembangannya, dan kalau Pak Willy sedikit memberikan gambaran tentang evaluasi perjalanan prioritas tahun 2022 ini. Ya, pertama tentu yang harus publik pahami Kakak Ino adalah DPR adalah lembaga politik. Apa artinya adalah rancangan undang-undang yang sudah masuk dalam prolegnas tahunan ataupun prolegnas jangka menengah panjang itu adalah sebuah ekspresi dari aspirasi, baik dari aspirasi fraksi, aspirasi dari anggota, dan aspirasi dari komisi. Tapi sebagai sebuah ruang yang terbuka, dia tidak lepas dari sebuah proses bagaimana ada yang berkeinginan dan ada yang kemudian beropposite terhadap keinginan itu. Jadi ini bukan suatu hal yang sifatnya bulat. Ini bahkan lonjong aja tidak. Jadi maka dalam setiap proses pengambilan keputusan itu ada yang sepakat, ada yang menolak, ada yang kemudian memberikan catatan-catatan. Karena kita tidak terlepas dari proses pembuatan undang-undang di kita, itu ada yang kemudian sebuah ruang dia dibahas secara bersama. Kita punya tradisi yang berbeda, di mana misalnya seperti Amerika. Ada lobbyis, di mana dia yang kemudian meyakinkan para pihak, lalu kemudian itu digoloskan. Kita tidak. Sekecil, sebesar apapun, semua pihak terlibat. Jadi proses penyusunan peraturan perundang-undangan dalam prolegnas kita, setiap tahun kita tetapkan prolegnas prioritas tahunan, itu adalah list of hope. Apa yang menjadi kebutuhan? Nah, kita harus melihat, kita hidup dalam sistem yang presidensial, di mana DPR dalam Undang-Undang Dasar adalah lembaga pembentuk undang-undang. Tapi tidak ada satupun undang-undang yang bisa disahkan tanpa persetujuan presiden. Ya, inilah karena sistem presidensial. Ya. Jadi publik pun harus paham dengan realitas ini. Bahwasanya tidak jarang juga ada surpresnya turun, tapi dimnya tidak ada. Padahal surpres dan dim itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Catatan inilah yang kemudian menjadi penting. Prolegnas itu adalah publik bisa akses. Publik bisa lihat. Sekarang kita biar tidak menjadi beban, kita batasin Kakak Tino. Satu komisi harus cuma mengusulkan satu dalam prolegnas prioritas tahunan. Kenapa? Biar tidak jadi beban. Ya. Setelah dia menyelesaikan satu, baru kemudian bisa masuk yang lainnya. Nah, ini inisiatif dari komisi. Kalau inisiatif dari pemerintah itu suatu hal yang dilakukan dalam rapat kerja bersama antara DPR yang diwakili oleh Badan Legislasi, pihak pemerintah yang diwakili oleh Kemenkumham dan DPD RI, tiga pihak ini. Hal yang kemudian sebenarnya kalau kita mau refer Kakak Ino adalah apa yang menjadi impian presiden untuk membentuk pusat badan
legislasi nasional. Biar kemudian kita punya sebuah catatan proses yang komprehensif, yang harmonis dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah, dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Ya, kita kan punya tradisi semuanya ingin diundangkan kayak ini. Ya, ini yang kemudian ya ke publik seolah-olah DPR ini khususnya badan legislasi seperti angkot kayak ini. Kalau itu tidak terpenuhi, wah ini kinerjanya buruk ini. Dia tidak lihat ini perdebatannya seperti apa gitu. Misalnya kita lihat TPKS kemarin. Iya, betul. Ini kan ada publik yang berkehendak, ada sebuah realitas yang objektif yang membutuhkan itu, tapi ada sebuah standing value yang kemudian juga dianggap ini undang-undang yang memiliki dampak tertentu, sehingga terjadilah kekisruhan di tengah-tengah publik. Nah, proses ini yang harus teman-teman lihat bagaimana DPR yang modern. Kalau kita berkaca dari pasca 99 Kakak Ino, kita sudah 23 tahun. Oke, baik Kakak. Saya kira menarik pemirsa. Jadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh Kakak Willy tadi bahwa tugas legislasi ini bukan hanya urusan DPR, tetapi juga urusan Presiden, karena demikian amanat dari konstitusi. Yang kedua juga DPR mengedepankan adanya deliberasi, diskusi publik yang terbuka, sehingga tidak hanya mengejar jumlah, dan sebenarnya masih ada hal yang ingin kami perdalami Kakak, soal apa yang sekarang dilakukan oleh badan legislasi ini ya, terutama berkaitan harmonisasi. Tapi nanti Kakak simpan dulu, setelah jelas dulu baru dijelaskan. Terima kasih. Pemirsa TVR Parlemen yang bahagia, mari kita bergabung lagi pada segmen berikutnya dengan masih dan Kakak Willy ya. Kakak Willy seperti yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu tugas dari badan legislasi ini kan melakukan harmonisasi, dan itu penting sekali untuk menata sistem perundang-undangan kita. Kira-kira apa RUU yang sekarang sedang dilakukan harmonisasi, dan bagaimana dinamika yang terjadi di badan legislasi ini? Kakak Ino, ini kan kita belajar mematangkan demokrasi kita dari proses kalau boleh dibilang quote-unquote empirisisme. Banyak proses empirik yang kita lakukan, lalu kemudian kita berkaca, oh ternyata selama ini kita menganut sebuah mazhab, suka nggak suka, one subject, one right. Satu subjek, satu undang-undang. Ternyata lahir dari sana yang namanya ego sektoral, tumburan sana dan sini. Ini juga Kakak Ino yang kemudian memberikan sebuah wawasan dan terabasan bagaimana ketika pelantikan Presiden Jokowi kemudian menawarkan sebuah proses shortcut dengan Omnibus Law. Itu sebuah cakrawala baru dalam khasanah peraturan perundang-undangan kita, dan kita coba exercise itu dengan Cipta Kerja kemarin. Ini menjadi sebuah tren baru. Ternyata tidak sederhana mengharmonisasi itu. Nah, balik di DPR ini tugasnya ya menjadi palang pintu lah untuk kemudian mengharmonisasi bagaimana satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, satu kepentingan dengan kepentingan yang lain itu bisa sinkronis. Nah, Kakak Ino, hari ini ada beberapa undang-undang yang sebenarnya itu menjadi sangat penting bagi satu, demokrasi Indonesia, yang kedua bagi hukum Indonesia, yang ketiga bagi masa depan ekonomi Indonesia. Kita dengan Cipta Kerja, kita harus meletakkan demokrasi ekonomi ini momentumnya. Tapi kan publik hanya menangkap keriuhan bahwasanya ini merugikan kelompok buruh. Dia tidak, ini seperti orang minum pil, memang pahit di awal, tapi dampak outputnya, orang tidak baca itu. Tapi kita mendapatkan demonstrasi yang gila-gila. Betul. Nah, publik kadang-kadang kita juga ciut nyalinya karena against public perception. Kan gitu Kakak Ino. Nah,
pada DPR ini sebuah prestasi yang luar biasa. Kita harus catat, sejarah harus catat itu Kakak Ino sebagai sebuah lompatan untuk membangun demokrasi ekonomi. Inilah legasi Jokowi. Yang kedua Kakak Ino, hari ini kita punya undang-undang yang sekarang sedang dibahas dan benar-benar mengalami sebuah perdebatan yang luar biasa. Rancang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi ya di Komisi Kita 1. hidup hari ini di tengah transformasi digital, di tengah situasi disrupsi. Inilah era digitalized, di mana semua bertransformasi. Hampir semua orang memiliki smartphone, bahkan satu orang pun Kakak Ino punya berapa smartphone? Bisa 2, bisa 3 kah? Ya. Tapi dia tidak punya kesadaran tentang bagaimana data pribadinya. Ini kalau kita tidak selesaikan ini, nah disinilah kemudian kita tidak boleh terjebak dalam mainstream yang ekstrim. George Orwell pernah menulis sebuah novel yang luar biasa Kakak Ino tentang bagaimana mulut buaya dan mulut singa ini. Apa itu? Ya, satu intervensi negara, yang kedua intervensi korporasi. Nah, disinilah kita harus mencari titik temu bagaimana kedaulatan negara, bagaimana kedaulatan data pribadi itu harus benar-benar sinkron. Ini sangat komplikated, tapi kita berharap dengan adanya disahkannya semoga secepatnya perlindungan data pribadi. Perdebatannya sederhana sampai hari ini Kakak ini. Di mana kita harus letakkan lembaga pengelola data tersebut. Ya, kalau kita berbicara kedaulatan negara, ya negara lah di sana. Kenapa? Kalau benchmarkingnya EU GDPR, EU itu bukan negara. Dia konfederasi negara-negara. Tapi kita harus bedah jeroannya. Nah, di sanalah titik. Yang ketiga Kakak ini, DPR kali ini di bawah Bu Puan itu memberikan afirmasi kepada hak-hak perempuan luar biasa. Kita kemarin mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu sebuah basis untuk meletakkan peradaban kita melompat jauh lebih tinggi. Bagaimana memuliakan perempuan, bagaimana melindungi anak-anak. Ini negara-negara lainnya belum punya nih Kakak Ino. Kita menjadi benchmarking dengan kehadiran undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi para human rights defenders di luar sana bisa berkaca pada best practice yang sudah kita lakukan. Masih banyak yang lain Kakak Ino, seperti bagaimana kita sebagai negara yang sudah merdeka keluar dari jebakan Batman kolonialisme KUHP kita. Walaupun ini menuai banyak hal, tapi inilah sebuah milestone yang coba sebagai negara yang merdeka dengan tangan sendiri, dengan buah pikiran sendiri, dengan konsistensi sendiri, kita coba meletakkan KUHP itu sendiri. Itu mungkin. Terima kasih Kakak Willy. Luar biasa pemirsa. Jadi Kakak Willy menceritakan dan memberikan harapan kepada kita. Ternyata DPR sekarang sedang konsen terhadap isu-isu mutakhir. Pertama soal perlindungan data pribadi, kita punya handphone dan lain sebagainya. Nah, dengan undang data pribadi nanti rahasia-rahasia pribadi kita terkait dengan data pribadi kita terlindungi. Lalu RUU KUHP, dan yang paling penting kemarin adalah undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Saya kira itulah yang bisa dilakukan DPR untuk masyarakat Indonesia. Nah, kita akan melanjutkan pada diskusi segmen berikut. Kakak Willy, siap. Nanti sebentar ya. Pemirsa TVR Parlemen, kembali bersama kami dalam rupanya ini Kakak, ini segmen terakhir ini ya, dan ini hal yang menurut saya cukup menarik, terutama karena Mahkamah Konstitusi terakhir mengeluarkan putusan tentang bagaimana proses politik di DPR, yaitu apa yang disebut dengan meaningful participation. Inilah harapan dari masyarakat kita agar ke depan masyarakat itu lebih diberi ruang untuk berpartisipasi, dan tentunya publik ingin mendengar pandangan Kakak Willy, dan
Dan sekaligus nanti Kakak Willy saya berikan kesempatan menunggu statement apa yang bisa Kakak Willy sampaikan sebagai harapan untuk publik di pemirsa TVR Parlemen ini. Ya. Gimana Kakak Willy? Ini kita sudah exercise Kakak Ino dalam banyak hal, khususnya di badan legislasi. Kakak Ino ada pepatah mengatakan di kampung saya itu sengsara membawa nikmat. Okay. Apa itu? Satu sisi pandemi itu mencabik-cabik relasi sosial di antara kita. Tapi di satu sisi juga membuka ruang yang lebar untuk kemudian piranti-piranti IT itu menyambungkan, mempermudah partisipasi. Sejak periode 2019-2024 ini Kakak ini, saya juga anggota tim reformasi parlemen, itu berkomitmen semua proses persidangan di badan legislasi kita siarkan secara live melalui TV parlemen, TVR, melalui sosial media parlemen, untuk kemudian apa? Biar publik aware, biar publik ngeh, biar publik tahu DPR ini nggak main peta umpet. Itu. Ini kenapa? Karena kebetulan saya pernah magang di Bundestag. Ya. Postmodernisme melahirkan sebuah kritik yang paling fundamental terhadap modernitas adalah ekspresi dari bangunan. Bundestag itu gedungnya transparan, sehingga orang bisa melihat pengambilan keputusan-keputusannya secara terbuka. Nah, inilah komitmen kita terhadap demokrasi itu memiliki dua pilar Kakak ini adalah transparansi dan partisipasi, akuntabilitas. Ini yang kita coba drive. Tapi Kakak Ino, saya masih punya satu mimpi lagi, tidak hanya partisipasi dan akuntabilitas dari proses persidangan, proses pengambilan keputusan di parlemen. Yang menjadi PR kita Kakak Ino adalah terkhusus terhadap peraturan perundang-undangan, scientific approach. Terima kasih. Ya. Kenapa? Kita membuat undang-undang ini bukan hanya dasar sentimen, aspirasi, kepentingan-kepentingan today is the day. Nggak hanya hari ini. Nanti di judicial review kita di MK bubar jalan. Kita membutuhkan sebuah pendekatan riset base. Sehingga kita melihat kebutuhan masa depan apa, lalu kemudian membangun sebuah korespondensi dengan masa lalu apa. Sehingga kita memiliki sosiohistoris seperti apa, dan kemudian proyektif ke depan untuk kebutuhan undang-undang seperti apa. Disinilah peran sentral Kakak Ino menjaga bahwasanya kita membuat undang-undang ini tidak lekang di panas, tidak lapuk di hujan. Kita bisa membuat beberapa generasi. Nah, jadi proses pembuatan peraturan perundang-undangan harus heavy-nya scientific approach. Jadi politisi kita juga, teman-teman di DPR harus memberikan political will yang kuat dan harus memberikan komitmen kepada pembuatan peraturan perundang-undangan tidak terjebak pada populisme. Kadang-kadang capek kita Kakak Ino. Oh, ini suara dapil katanya kan. Oh, ini suara masyarakat ini. Hajab si Rajab bin Mustajab kata orang Medan. Artinya kita membuat peraturan perundang-undangan hasil dialektika antara masa depan dan masa lalu dan hari ini, riset base. Itu Kakak. Oke, terima kasih Kakak Willy, luar biasa. Jadi memang riset base ini menjadi suatu tagline dari badan keahlian juga ya, dan kami menganggap ini suatu dukungan luar biasa terhadap pentingnya riset untuk pembuatan suatu undang-undang. Demikian barangkali pemirsa, hal yang penting sekali disampaikan oleh Kakak Willy tadi bahwa selama periode masa sidang 2021-2022 DPR telah mengedepankan komitmen tentang kualitas dari undang-undang, melihat undang-undang yang paling penting ada KUHP, lalu kemudian ada perlindungan data pribadi, terus undang-undang tindak pidana kekerasan. Jadi DPR dan pemerintah tidak ada semata-mata berbicara tentang kuantitas tetapi kualitas, termasuk proses demokrasi yang betul-betul melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat atau stakeholder. Demikian barangkali pencerahan dari Kakak Willy, dan kita menginginkan atau publik ingin mendengar statement apa yang mau disampaikan oleh Kakak Willy kepada pemirsa TV Parlemen. DPR adalah lembaga yang terbuka. DPR adalah lembaga aspirasi publik.
Dan apa yang sudah DPR lakukan dengan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, terjadi sebuah best practice yang luar biasa. Partisipasi publik sangat luas. Lebih dari 100 kelompok masyarakat terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses penyampaian gagasan, penyampaian materi muatan, norma-norma, pengawasannya. Jadi sebuah undang-undang tidak hanya turun dari langit atau jatuh dari langit, tapi undang-undang lahir dari sebuah zeitgeist, semangat zaman yang dibutuhkan oleh rakyat, walk hand in hand, sehingga dia memiliki basis literasi, dia memiliki akar yang kuat di masyarakat. Dia tidak hanya keinginan dari segelintir elit, dan juga ada partisipasi dan political will yang kuat dari eksekutif. Inilah segitiga yang akan membangun peradaban dengan poros peraturan perundang-undangan. Negara demokrasi memiliki titik solidaritas adalah peraturan perundang-undangan yang kuat. Dengan partisipasi yang luas, political will dari pemerintah dan komitmen dari DPR, kita akan menjadi negara demokrasi yang lebih matang. Terima kasih Kakak Willy, luar biasa atas review terhadap kinerja legislasi DPR RI masa sidang 2021-2022. Pemirsa TVR Parlemen yang berbahagia, demikianlah bincang-bincang kita tentang kinerja legislasi masa persidangan 2021-2022. Semoga memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh DPR. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa pada program DPR Kini berikutnya.